Baik, kita mulai kembali pembelajaran kita. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di pembelajaran keempat, kita buka buku kita halaman 26. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih, baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Nah, mari kita baca bersama dongeng dengan judul Bunga Melati yang Baik Hati. Kamu lihat buku kamu halaman 27. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Kita baca bersama dialognya. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Nah, itu pembicaraan antara putri 1 dan putri 2. Lalu bunga sedak malam berkata, aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Lalu bunga anggrek mengatakan, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru berkata kembali, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Nah, itu pembicaraan antara bunga sedak malam, bunga anggrek, dan bunga mawar biru. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Nah, selanjutnya di halaman 29, bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Nah, bunga sedak malam berkata, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, melati. Lalu bunga anggrek berkata, aku juga mau minta maaf, melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Lalu bunga mawar biru berkata, selama ini aku juga berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya. Lalu bunga melati menjawab, aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Nah, itulah cerita tentang bunga melati yang baik hati. Tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Nah, ini adalah unsur-unsur pada dongeng. Yang pertama ada tokoh. Nah, apa itu tokoh? Tokoh adalah pemeran yang ada dalam dongeng tersebut. Sedangkan karakter adalah sikap dari masing-masing pemeran atau dari masing-masing tokoh. Yang pertama bunga sedak malam. Karakternya iri hati namun berani untuk meminta maaf. Lalu yang kedua bunga anggrek.
Mereka juga iri hati, namun juga berani untuk meminta maaf. Lalu yang ketiga, mawar biru, iri hati dan berani minta maaf. Lalu yang keempat ada bunga melati. Nah, bunga melati karakternya itu baik hati, sabar, dan pemaaf. Nah, itu adalah tokoh serta karakter yang terdapat dalam dongeng. Kita lanjut. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada gambar Dayu memecahkan pot bunga itu. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Yap, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, demikian untuk pembelajaran keempat. Kita lanjutkan di tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia di pembelajaran kelima. Ayo bermain peran. Tahukah kamu Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan? Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Perhatikan gambarmu di halaman 36. Hari ini kegiatan sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng bunga melati yang baik hati. Ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompok Dayu. Nah, kalau tadi kita sekolah, mungkin kita bisa bermain peran dengan kelompok kamu. Oke? Nah, walaupun begitu, nanti misalkan kasih beberapa catatan untuk kamu tentang peran, karakter, atau sikap, watak dalam dongeng. Dalam dongeng bunga melati yang baik hati terdapat pesan yang patut kita contoh. Tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Nah, ini nanti boleh kamu pindai ke buku catatan kamu. Nah, apa pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut? Jika ada seseorang yang iri hati terhadap kita, maka kita harus bersikap sabar dan memaafkan. Nah, itu adalah pesan yang terkandung dari dongeng bunga melati yang baik hati. Oke, tidak boleh iri hati. Ya. Nah, bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Ya, misalnya saat temanmu sakit, maka kamu bisa mendoakan agar dia cepat sembuh. Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Nah, seperti yang Miss buat berikut ini. Contoh doa atau mendoakan orang lain. Saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang yang terpapar virus ini. Aku berdoa supaya orang yang terpapar virus ini dapat segera sembuh. Aku juga mendoakan kita semua supaya terhindar dari virus ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Nah, itulah untuk doa yang bisa kamu lakukan kepada temanmu atau kepada orang di sekitarmu.
Oke, selanjutnya halaman 38. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Jadi, kamu harus bersikap baik, bersikap jujur, dan jangan iri hati, serta peduli terhadap di sekitarmu atau terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, demikian untuk pembelajaran kita di pembelajaran kelima. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini.